Felipe Klauski bab 2523-2538. Bab 2523-2524. Mata Felipe sedikit dingin, menatap Stephen, dan dia bertanya dengan dingin, kamu sudah tahu dia ada di Texas. Stephen tersenyum dan berkata, jangan marah, Tuan Klauski, ini informasi yang baru saja saya dapatkan. Orang yang Anda cari memang muncul di pasar perdagangan bawah tanah di Texas, tetapi itu hanya muncul dengan tergesa-gesa dan telah pergi. Orang-orang saya memotret sesuatu, tetapi mereka berusaha mengejar mereka dan dibuang. Dengan mengatakan itu, Stephen mengeluarkan ponselnya dan mengeluarkan foto-foto dari anak buahnya. Felipe melirik beberapa saat, di foto itu, mobil bisnis mewah berwarna hitam, dua wanita berjalan menyusuri mobil bisnis satu demi satu. Wanita menawan yang memimpin, Felipe melihat sekilas bahwa Yu Ji memang. Di belakangnya, seorang wanita bertopeng dan ketat dilindungi dengan baik oleh pengawal. Namun, dia tampaknya telah menemukan sesuatu, dan dia melirik bidikan kamera, dan kemudian Felipe mengenalinya sekilas. Hana Klauski. Benar-benar Hana Klauski. Stephen memandang ekspresi bersemangat Felipe dan mengikuti, Tuan Klauski, ini adalah informasi tambahan yang saya kirimkan kepada Anda. Jangan berterima kasih kepada saya. Siapa yang menjadikan kami pasangan? Felipe mengangkat alisnya, mengirim foto itu ke telepon genggamnya, dan kemudian mengembalikan telepon itu kepada Stephen. Dia berkata dengan dingin, Stephen, jika kau benar-benar ingin bekerja denganku, jangan gunakan otak yang bengkok. Stephen buru-buru berkata, Tuan Klauski, Anda salah paham. Saya benar-benar hanya ingin menjadi teman Anda. Anda bisa membuat Tuan Bahat sangat menghormati Anda lebih kuat dari yang saya kira. Untuk orang seperti itu, saya paling suka Stephen untuk berteman. Felipe terdiam beberapa saat, dan bertanya, di mana mereka sekarang? Stephen menggelengkan kepalanya dan mengangkat bahu, aku tidak tahu. Orang-orang mereka sangat waspada. Orang-orangku tersesat. Namun, aku akan membantu Tuan Klauski memperhatikan. Wajah Felipe jelek, dan dia menyelamatkan sebuah lingkaran besar, tetapi akhirnya tidak melihat Hana Klauski. Dengan sedikit kekecewaan, Felipe dan Adas langsung membawa Vivi Zhou dan meninggalkan Kester Manor. Mian Dunlei juga dikejar di sini. Di pintu, Mian Dunlei berteriak, Tuan Muda Klauski, tidak, aku harus memanggilmu Tuan Muda, aku punya beberapa hal dan aku ingin berbicara denganmu. Felipe melirik Adas dan Vivi Zhou di sampingnya, dan kemudian memberi isyarat kepada Mian Dunlei untuk melihat ke samping. Keduanya datang ke samping. Felipe berkata dengan dingin, ada apa, cepat dan katakan, saya seharusnya tidak memiliki banyak kontak dengan keluarga Dunlei Anda. Mian Dunlei tersenyum dan berkata, Tuan-Tuan Muda Klauski, Anda masih sangat bangga. Lalu, saya akan berterus terang. Kekuatan kerajaan paman saya seharusnya ada di dalam diri Anda sekarang. Felipe mengerutkan kening. Mian Dunlei mengangkat bahu dan berkata, Tuan-Tuan Muda Klauski tidak perlu gugup. Saya tidak meminta guru untuk bersalah atau meminta sesuatu untuk paman keempat saya. Hanya saja paman keempat saya meminta saya untuk menjatuhkan hukuman kepada Anda. Ada apa? Felipe bertanya. Mian Dunlei menghela nafas, paman keempat saya meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak dapat terobsesi dengan kekuatan atau peningkatan spiritual yang dibawa oleh sumber kekuatan raja kepada Anda. Begitu benda ini terperangkap, sulit untuk keluar. Sumber kekuatan raja, awalnya itu adalah konspirasi dan permainan catur. Paman keempat saya berharap Anda dapat melihat inti dan inti dari asal-usul kerajaan dan memecahkan permainan catur ini. Kekuatan eksternal, bagaimanapun, adalah kekuatan eksternal, dan pada akhirnya, Anda masih harus mengandalkan diri Anda sendiri. Felipe tampaknya berusaha mengerti sesuatu, dan tidak begitu mengerti apa yang Mian Dunlei katakan dalam kalimat ini. Mian Dunlei juga berkata, jangan menatapku seperti ini, aku tidak mengerti. Keempat pamanku melakukan banyak hal, tidak ada yang bisa mengerti. Namun, karena dia menasihatimu, dia pasti punya alasan sendiri. Felipe mengerutkan kening dan berkata, terima kasih, katakan pada pamanmu, apa yang harus aku lakukan, aku tahu sendiri, terima kasih atas nasihatnya. Setelah semua, Felipe berbalik dan kembali ke Adas dan yang lainnya. Setelah itu, mereka langsung pergi dan kembali ke tanah pribadi Adas di kota Sengten. Keduanya duduk di ruang tamu. Adas bertanya, apakah kita akan pergi ke Texas? Felipe tampak agak sulit untuk memutuskan, dengan mengatakan, jika Stephen tidak membohongi kami, jika kami pergi ke Texas, kami tidak dapat menemukan apapun. Adas mengangguk dan berkata, jaringan intelijen keluarga Smith dapat dipercaya. Tetapi Stephen, pria ini, memiliki wajah ganda dan tidak mudah dipercaya. Felipe mengangguk dan berkata, aku tahu. Lalu syarat yang dia usulkan, apa yang kamu putuskan untuk lakukan? Benar-benar membantu keluarga Smith mengatur beberapa orang untuk masuk ke administrasi umum Nonagon. Adas bertanya, menyesap anggur merah di tangannya. Felipe terdiam sesaat, dan berkata, masalah ini tidak terburu-buru, itu bisa diseret terlebih dahulu. Saya harus bertanya dulu apa motivasi keluarga Smith sehingga bersemangat untuk memasuki pintu untuk belajar, dan, saya harus menyelidiki Steve. Adas, saya akan mengatur ini. Felipe mengangguk, dan kemudian berkata, aku akan kembali ke China besok, dan hal-hal di sini telah berakhir untuk sementara. Adas, aku khawatir itu tidak mudah. Saat ini, kita telah menyinggung Istana Hades, kuil Dewa Jahat dan Balai Suci yang maut. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Apa maksudmu? Felipe mengerutkan kening. Adas tertawa dua kali dan menatap Felipe, mereka telah tiba.
Begitu kata-kata itu jatuh, alis Felipe ditutup, dan kesadarannya menyebar, meliputi seluruh rumah pribadi sekaligus. Dalam sekejap mata, Felipe jelas merasa di halaman, lebih dari selusin tokoh yang diam dan licik. Apalagi kekuatan orang-orang ini tidak sederhana. Yang terburuk juga para murid di area ketiga. Bahkan, ada 4 pria yang berada di puncak murid keempat. Adas menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Fatako masih berpikiran pencuri. Semua sama saja. Dia mengirim orang-orang ini untuk mati. Felipe juga tidak berdaya. Bang! Tiba-tiba, jendela-jendela di sekitar ruang tamu rusak, dan selusin pria berjas malam hitam bergegas masuk. Orang-orang ini, semuanya dengan senjata mereka sendiri, tidak menyembunyikan niat membunuh mereka. Adas tidak mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, apakah ini sebagian besar malam masuk ke rumah pribadi saya, apakah saya menginginkan hidup saya? Oh! Sialan Oriental, kamu sekarat. Salah satu pria pendek dengan pedang, mengenakan topeng, tersenyum memalukan, dan kemudian seluruh orang menembak seperti kilat, dan pedang itu bersinar di leher Adas. Selama mereka terbunuh, Anda bisa mendapatkan hadiah 50 juta dolar. Hasilkan darah. Tapi, pedang di tangan orang itu tidak dekat dengan leher Adas, dia melihat tatapan menghina di mata yang lain, dan kemudian sisi lain hanya mengangkat tangannya. Ledakan. Mendadak. Lelaki itu memukul tinju di dada, dan dalam sekejap, ia merasakan tulang dadanya pecah, dan bahkan organ internalnya hancur di bawah kekuatan tinju itu. Ledakan. Dia terbang terbalik dan jatuh dengan keras di tanah, meludahkan beberapa suap darah dan langsung membunuhnya. Serangan balik semacam ini membuat murid pembunuh di aula sedikit gugup. Sangat mengerikan. Satu pukulan membunuh seorang murid di area ketiga. Kemudian, Adas berkata perlahan, semua orang, siapa lagi yang mau mencobanya? Karunia panas ini tidak begitu mudah didapat. Bab 2525-2526. Lebih dari selusin pembunuh murid, berdiri di aula saat ini, semua saling memandang. Karena kekuatan yang Yeye tunjukkan sangat mengejutkan mereka. Hanya satu langkah, dia memenggal seorang murid di area ketiga. Kuat. Sangat kuat. Setidaknya inilah kekuatan wilayah keempat. Namun, tugas karunia tidak menunjukkan bahwa lawan adalah murid dari area keempat. Oh sial. Ada yang salah dengan misi karunia ini, bukankah mereka harus mati? Untuk sesaat, para pembunuh yang tersisa dengan kekuatan para murid di area ketiga semuanya bersembunyi di belakang, saling menatap dan tidak berani melangkah maju. Hanya beberapa pembunuh murid yang mencapai puncak area keempat, tampak pucat saat ini, melirik ke teman yang jatuh, dan senyum menghina muncul di sudut mulutnya. Salah satunya adalah murid kulit hitam tinggi dengan tendon, seperti gorila berjalan. Dia melangkah maju dan meremas tinjunya dengan erat, tersenyum dengan jijik, sangat bagus, saya tidak berharap untuk bertemu lawan saya. Lalu, lawan Anda adalah saya, 50 juta hadiah, ini saya sekarang. Katakan saja, lelaki kulit hitam yang kuat itu tiba-tiba membengkak dengan napas yang sangat kuat, dan udara di sekelilingnya diaduk oleh energi di dalam dirinya. Kekuatan puncak area keempat. Adas tersenyum tipis dan berkata, Fatako masih sama, melakukan misi karunia, membiarkan kalian semua mati. Setelah semua, Adas bangkit dengan acuh tak acuh, matanya tertuju pada tubuh para murid pembunuh, dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu mati bersama, atau kamu mati satu persatu? Fuck. Dasar Oriental bodoh, temukan kematian. Pria kulit hitam yang kuat membanting dan meninju kepala Adas. Tinju itu secepat guntur. Ketika itu mengenai kepala Adas, tinju itu dengan cepat menjadi beberapa kali lebih besar dan bertemu. Cara ofensif semacam ini membuat para pembunuh murid yang berdiri di belakang menarik napas. Terlalu kuat. Pukulan ini cukup untuk menghancurkan kepala Oriental yang sombong. Tapi, apa yang terjadi pada detik berikutnya membuat mata mereka semua melebar dan berdiri dalam keadaan linglung tanpa alasan, bahkan berani bernafas. Karena, Adas mengangkat tangannya dengan tinju ringan, dan pergi menurut tinju pria hitam yang kuat. Pria kulit hitam yang kuat melihat Adas berani mengepal dengan dirinya sendiri, dan mulutnya penuh cemoohan. Dia berteriak, jangan mengendalikan dirimu. Kamu sudah mati. Ledakan. Keduanya saling bertabrakan, meledak menjadi kekuatan dan momentum yang luar biasa. Namun, adegan yang diharapkan dari Adas yang dihancurkan oleh sebuah pukulan tidak muncul, sebagai gantinya, pria kulit hitam itu melihat kepalan tangannya yang sudah hancur dengan matanya terbuka, dan itu hancur secara langsung, dan hancur berkeping-keping. Segera mengikuti, kekuatan besar berlalu dari tinjunya ke lengannya. Seluruh lengannya terkoyak oleh kekuatan besar pada saat itu. Ledakan. Detik berikutnya, dia terbang keluar, menabrak jendela, dan terbang keluar jendela. Penonton sudah mati. Para pembunuh murid yang tersisa semuanya dibutakan sekarang. Mereka tidak mengharapkan pemandangan yang menakjubkan. Di luar jendela, pria kulit hitam yang kuat di puncak area keempat, seluruh lengan kanan telah meledak, dan bahkan setengah dari tubuhnya dihitamkan oleh kekuatan besar Adas. Terlalu kuat. Pukulan lain, memenggal seorang murid dari puncak zona keempat. Apa-apaan pria ini? Misi karunia ini benar-benar di luar harapan mereka. Ini adalah tugas yang mengerikan. Dalam sekejap, sisa murid pembunuh berkecambah keinginan untuk melarikan diri. Anda tidak dapat melarikan diri, satu pukulan, itu seperti orang dewasa memukuli anak. Adas menjabat tangannya ringan saat ini, dan mengangkat senyum di sudut mulutnya, berkata, jadi, selanjutnya, kamu pergi bersama. Pembunuh murid ini saling melirik, dan beberapa dari mereka menoleh dan ingin lari. Namun,
beberapa orang telah mengarahkan pandangan mereka pada Felipe, yang masih duduk di sofa saat ini. Sial. Anda harus membunuh satu dan kembali ke pekerjaan. Dan, lihat ini, pria yang duduk di sofa seharusnya tidak memiliki kekuatan. Jadi, pada saat itu, beberapa pembunuh murid yang tersisa dengan kekuatan puncak area keempat, sepasang mata, dua dari mereka dengan cepat bergegas ke Adas, dua yang tersisa, membawa trik membunuh, bergegas ke Klauski tingkat. Harus cepat dan cepat. Serangan tiba-tiba ini membuat Adas tersenyum di sudut mulutnya dan menghargainya. Apakah kelompok ini bekerja sama dengan baik? Dua orang datang untuk menahan diri. Dua orang pergi untuk membunuh Felipe. Jika ini orang biasa, pasti mati. Namun, mereka salah, mereka yang duduk di sofa mungkin lebih kuat dan lebih sesat daripada Adas. Dua pembunuh murid kulit putih, pada saat ini mengorbankan trik mereka sendiri, dengan cepat menebas ke arah Felipe. Saat mereka mendekati Felipe, wajah mereka dicibir terlebih dahulu. Misi ini berhasil. Namun, ketika Felipe menoleh dengan acuh tak acuh, dengan sepasang mata jernih menatap mereka, menunjukkan dingin yang samar, kedua murid kulit putih itu merasa hati mereka sepertinya dicubit oleh sesuatu, benar-benar kehabisan napas. Jenis kemarahan. Niat membunuh. Ini adalah niat membunuh yang mengerikan. Dalam sekejap, mereka menutup tangan mereka dan ingin melarikan diri. Pada saat itu, mereka hanya memiliki kata pelarian. Teror. Hanya dengan satu pandangan, niat membunuh yang luar biasa itu pecah. Namun, mereka terlambat. Felipe mulai, dan dia menggunakan medan kekuatan kerajaannya. Dalam sekejap mata, semua pembunuh murid yang berdiri di aula membeku dalam sekejap. Kaki mereka semua dipaku ke tanah saat ini, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Ini adalah kekuatan represif dari bidang kerajaan. Di bawah kerajaan, semua adalah semut. Pada saat itu, para pembunuh murid ini juga memahami betapa mengerikan objek yang mereka datangi untuk membunuh malam ini. Status Raja. Ini sebenarnya adalah kekuatan Raja. Tuhan. Mereka berani membunuh seorang Raja. Dalam sekejap, kelompok orang ini runtuh dari hati. Segera mengikuti, Felipe bangkit dengan acuh tak acuh, dan berjalan ke dua pembunuh murid kulit putih yang ingin mundur dari bagian atas area keempat, dan bertanya dengan dingin, siapa yang membiarkanmu datang? Dua pembunuh murid kulit putih, yang ingin menangis tanpa air mata pada saat ini, hanya bisa dengan jujur menjawab, ya. Ini adalah misi karunia. Bounty Mission. Felipe mengerutkan kening. Adas menjelaskan, sebuah misi karunia yang populer di dunia gelap bawah tanah barat, selama biaya misi tinggi, pembunuh manapun dapat menerimanya. Begitu kata-kata Adas jatuh, Felipe mengangkat tangannya ke sana dan memenggal para pembunuh murid dari dua area keempat ini. Tidak ada hati yang lembut. Lagi pula, pihak lain ada di sini untuk membunuh dirinya sendiri. Jika dia tidak memiliki kekuatan, aku khawatir itu sudah mati. Adapun pembunuh murid yang tersisa dengan kekuatan yang berbeda, Felipe mengerutkan kening, berkata, terserah Anda untuk menyelesaikannya. Adas tersenyum tipis, dan berkata, tepat, laboratorium dasar saya tidak memiliki banyak tikus, dan Anda adalah satu-satunya. Bab 2527-2528. Pembunuh murid yang tersisa, melihat senyum polos Adas hari itu, semuanya menyeramkan. Maksud kamu apa? Apakah ada kekurangan tikus di laboratorium? Dalam sekejap, kelompok orang ini menjadi gila. Setan. Ini pasti iblis. Harus melarikan diri. Diikuti oleh sekelompok pembunuh murid yang sangat ingin melarikan diri, tetapi mereka menghadapi Dewa Matahari Adas. Dalam 1 menit, kelompok pembunuh murid semuanya terselesaikan, jatuh ke tanah, dan bersenandung. Adas tidak membunuh si pembunuh, karena dia membuat mereka berguna. Segera setelah itu, Zhou Han menerima perintah, mengambil pasukan bersenjatanya sendiri, dan bergegas ke istana langsung, membawa semua murid kembali. Berdiri di manor, Felipe memandang ke langit dan berkata kepada Adas yang datang di belakangnya, misi karunia tampaknya sangat menarik. Adas tersenyum dan berkata, kamu juga ingin memposting misi. Felipe tersenyum, karena pihak lain menggunakan trik jahat ini untuk menembak, mengapa saya tidak bisa menggunakannya? Dengan mengatakan itu, Felipe berkata, saya membayar $100 juta dan uang pisau. Tugasnya adalah membunuh kuil-kuil jahat. Melukai $100.000 dan membunuh $1 juta. $10 juta. Jika Anda memiliki kemampuan untuk membunuh dewa jahat Fatako, saya akan menambahkan $5 miliar lagi. Begitu kata-kata itu jatuh, seluruh rumah penuh dengan dingin. Setelah Adas mendengarnya, wajahnya sedikit terkejut. Lalu, seringai samar muncul di sudut mulutnya, jika kamu terus seperti ini, aku takut kuil jahat akan menjadi tikus di dunia barat dan semua orang akan membunuhnya. Felipe tertawa, yang saya inginkan hanyalah efek ini. Adas juga sangat bersemangat. Dia tidak berpikir untuk melakukan ini sebelumnya, tetapi dipaksa oleh beberapa aturan dan gagal melakukannya. Namun, Felipe berbeda, satu suntikan adalah $600 juta. Ini jelas merupakan karunia tertinggi dalam misi karunia dunia gelap bawah tanah barat. Pada saat itu, pasti akan ada banyak orang yang putus asa untuk berurusan dengan kuil jahat untuk hadiah. Bisa dibayangkan bahwa kuil jahat pasti akan menjadi pesta di mata semua orang di dunia barat. Watako, kamu bisa dianggap tanaman. Malam itu, Adas merilis pencarian karunia di daerah pencarian karunia dunia gelap bawah tanah barat melalui saluran rahasia kuil matahari. Tentu saja, pemilik yang memposting tugas karunia tidak diberitahu.
Begitu isi misi muncul, itu menyebabkan kejutan bagi seluruh dunia kelam barat. Ada orang yang berani menghadapi aula surgawi dari baja keras. Kuil yang masih jahat. Untuk sementara waktu, lusinan pangkalan yang mengeluarkan misi karunia di seluruh dunia barat semuanya diledakkan. Dan isi dari misi karunia juga dengan cepat menyebar ke seluruh dunia bawah tanah yang gelap di barat. Astaga! Lihatlah misi karunia ini. Tuhan! Membunuh kuil jahat. Melukai $100.000 dan membunuh $1.000.000. Jika kau membunuh tempat suci kuil jahat, $10 juta. Jika kau memiliki kemampuan untuk membunuh dewa jahat Fatako, $5 miliar. Gila-gila. Siapa ini melawan kuil dewa jahat? Dewa yang begitu murah hati. Sekelompok pembunuh yang menyembunyikan kepala dan ekor mereka, yang sekarang berdiri di depan tembok hitam benteng misi karunia di suatu tempat, telah mengungkapkan penampilan luar biasa. Ini adalah basis dari misi karunia bawah tanah kota Sengdun, yang terletak di pabrik bawah tanah yang ditinggalkan dan platform kereta bawah tanah kota Sengdun. Seluruh pabrik dan platform bawah tanah telah diubah menjadi tempat di mana para pembunuh dan karakter lainnya berkumpul. Ini seperti kota bawah tanah yang gelap. Ke dalam mata, kamar dan area yang terpisah sangat padat dan kotor. Di lorong-lorong di sekitar, ada juga banyak orang yang mengemis tidak terurus, serta tikus-tikus yang berserak dan berdecit. Tentu saja, para pembunuh yang berpakaian cukup ganas dan bertato semuanya ganas dan tergesa-gesa. Orang-orang di sini semua ditinggalkan oleh dunia ini. Mereka tidak bisa melihat cahaya, mereka tidak bisa bertahan hidup di luar, mereka hanya bisa bersembunyi di bawah tanah. Karena di sini tidak dikendalikan oleh dunia luar dan memiliki aturan hidup sendiri. Pada saat ini, layar elektronik dinding hitam dari tugas karunia itu langsung dibanjiri dengan tugas hadiah merah baru yang cerah. Konten tersebut adalah konten yang diposting oleh Adas. Jumlah karunia emas itu, untuk saat ini ditetapkan pada $100 juta, adalah tugas karunia tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para pembunuh yang berkumpul di sini semuanya mata merah saat ini, dan setelah beberapa pandangan, banyak orang sudah mulai bertindak. $1 miliar. Jika Anda memo 1, Anda akan memiliki 100.000 koin. Dalam sekejap, sebagian besar pembunuh serikat hadiah bawah tanah ini mulai dikirim. Berita ini dengan cepat menyebar ke kantor bos Guild Karunia di sini. Sosok panas, mengenakan gadis yang terbuka, menginjak sepatu hak tinggi, bergegas ke suite yang cukup mewah. Ini adalah ruang bos dari Guild Karunia bawah tanah ini, di bagian paling dalam dari pabrik bawah tanah ini, di luar pintu terdapat puluhan pembunuh murid yang kuat. Gadis itu bergegas masuk dan berteriak, "Bos Kuka, ada yang salah." Pria parubaya yang gemuk, mengenakan emas dan perak, merokok cerutu, dan memiliki banyak tato di leher dan lengannya. Pada saat itu, dia sedang berkomunikasi dengan wanita yang dicintainya, dan melihat sekretaris wanita yang menyerang, berteriak dengan dingin, "Jilian, apa yang begitu panik?" Gadis itu melirik wanita kulit putih yang duduk di pangkuan bos dan dengan cepat berkata, "Misi karunia baru telah dirilis. Apakah ada masalah?" Kuka merentangkan tangannya dan mengeluarkan asap putih dari cerutunya. Gillian buru-buru berkata, "Bos, adalah misi hadiah $100 juta." Apa? Kuka membeku sejenak, lalu berdiri dari kursi bos yang lembut. Dia segera membuka komputernya, melihat isi misi karunia, mulutnya menunjukkan ekspresi terkejut, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Misi karunia untuk kuil jahat. Apakah Anda menemukan orang yang memposting misi di belakang layar?" Kuka juga bodoh. Ini adalah acara besar. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pihak lain adalah tugas yang dilepaskan melalui saluran internal. Kami tidak memiliki cara untuk mengetahui identitas pihak lain. Sekarang, regu pembunuh di 6 divisi telah menugaskan tugas." Bentak. Kuka menepuk meja dengan kaget dan berkata dengan keras, "Pasukan pembunuh dari 6 komunitas semuanya dikirim." Gadis itu mengangguk, "Iya." Said, tiba-tiba pergi keluar dan mendengar siaran suara wanita elektronik. Zona karunia di kota bawah tanah kota Sengdun, pembunuh ke-57, secara serius melukai seorang anggota kuil jahat, dan menerima hadiah karunia $100.000. Tepat setelah suara ini disiarkan, Kuka tidak punya waktu untuk merespons, diikuti dengan siaran, bagian karunia kota emas tua bawah tanah, pembunuh ke-17, memenggal anggota senior kuil jahat, dan menerima hadiah karunia $1 juta. Ledakan. Kuka duduk di kursi bos dengan pantat, wajahnya kosong, dan berkata, "Ini masalah besar. Masalah besar." Bab 2529-2530. Pada akhirnya, siapa yang ada di belakang kuil surgawi seperti itu? Itu kuil jahat. Itu selalu menjadi majikan lama di pasar hadiah bawah tanah. Hari ini, kuil jahat telah menjadi target karunia di mata orang lain, yang cukup untuk mengguncang seluruh pasar karunia bawah tanah barat. Kuka tampak gugup dan dengan cepat memutar nomor misterius dengan telepon satelitnya. Setelah nomor terhubung, ada suara wanita malas di wajah, dengan sedikit tidak menyenangkan berkata, "Kuka, apa yang ingin Anda panggil wanita tua begitu terlambat? Mengapa? Tugas karunia yang dikeluarkan sebelum selesai." Kuka berkeringat cemas saat ini, dan berkata, "Tuan Avikni, hal-hal hebat tidak baik." Melalui telepon, suara wanita malas berkata dengan suara yang dalam, "Apa masalahnya?" Kuka dengan cepat mengatakan, "Ini adalah misi karunia. Seseorang telah memposting misi karunia baru melalui saluran internal. Ini adalah misi hadiah untuk kuil jahat." Oh, sungguh, itu sangat menarik. Utusan Aviknon melalui telepon tampak sangat santai dan percaya diri, bahkan dengan sedikit rasa malu, mengatakan, "Seseorang berani mengeluarkan misi karunia ke kuil jahat kami, apa isinya, katakan padaku."
Kuka buru-buru menjawab, Afikoni Sein utusan, misi karunia itu luar biasa, dan itu sepenuhnya untuk kuil mulia. Jumlah karunia awal sekarang telah mencapai 100 juta dolar. Daftar misi dibagi menjadi 4 tingkat. 100.000 dolar, 1 juta dolar, jika itu membunuh utusan suci kuil jahat, 10 juta dolar. Jika memiliki kemampuan untuk membunuh dewa jahat Fatako, 5 juta dolar. Mendesis. Pada saat itu, Ifekeni menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu bicarakan? Sejumlah karunia 100 juta dolar. Memenggal dewa surga kita, ditambah 500 juta dolar. Siapa yang mengirim tugas? Apakah kamu gila? Apa yang ingin dilakukan orang-orang di belakang layar? Ingin memulai perang dengan kuil jahat kita. Afiknon juga penuh dengan panik dan kemarahan saat ini. Dia sekarang berbaring di aula puri-puri mewah pribadi, berbaring malas di sofa, menikmati pijatan dari pelayan. Pada saat ini, dia duduk di sofa dengan syok, dan selimut di tubuhnya juga jatuh. Namun, dia tidak keberatan sosoknya yang cantik dilihat oleh pelayan di aula. Kuka juga berkeringat dingin di kepalanya, mengatakan, Laksamana Afikoni, kita tidak tahu siapa tugasnya, pihak lain diatur langsung melalui bagian dalam. Anda tahu, aturan pasar hadiah bawah tanah, misi orang dalam, tempat pemberian hadiah, tidak memiliki hak untuk mengetahui detail dari pemberi kerja, hanya kantor pusat yang memenuhi syarat untuk mengetahui. Namun, informasi kantor pusat juga berada dalam ruang lingkup tingkat otoritas 3S, hanya 3 pendiri yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Di sini, Afikne yang berkulit hitam telah mengenakan mantelnya, wajahnya dingin dan bertanya, sudah berapa lama sejak misi pelepasan? Tuan Utusan, sudah dikeluarkan lebih dari 10 menit, dan sistem hadiah di sini sudah mulai mengeluarkan hadiah. Kuka menjawab 5-10. Ini menunjukkan bahwa seseorang telah mulai mengambil alih tugas. Avicenna tidak bodoh, dia telah mengerti dari tingkat daftar tugas karunia dan jumlah hadiah. Ini adalah krisis besar di kuil jahat. Sungguh karunia yang sangat besar, jika ada banyak pembunuh berjalan di pasar bawah tanah untuk berhasil menyerang kuil jahat. Yang paling penting adalah bahwa jika Anda membunuh seorang utusan, akan ada hadiah 10 juta dolar. Ini adalah godaan terbesar bagi mereka yang putus asa. Avicenna panik, dia dengan cepat berkata Kuka, tidak peduli berapa banyak uang, aku harus mencari tahu, siapa yang berada di belakang misi karunia. Berani menargetkan kuil jahat kita, sulit dikendalikan. Kuka jadi gila. Bagaimana cara memeriksanya? Wewenang Anda sendiri tidak cukup. Selain itu, jika dia berani memiliki kekuatan dan sumber daya keuangan yang besar, dia langsung menargetkan kuil jahat, dan Kuka langsung memikirkan 11 kuil yang tersisa. Oleh karena itu, Kuka hanya dapat mendukung kami, Laksamana Afikoni, saya mencoba yang terbaik, tetapi otoritas saya tidak cukup. Apa yang ingin dikatakan Afikni, tetapi, tiba-tiba, alarm berbunyi di Manor, ada perkelahian di luar, dan bahkan langit menyala. Ledakan. Lebih dari selusin peluru, langsung dari udara, seperti kembang api yang jatuh ke Manor, segera meledak, suara ledakan. Dadada. Segera menyusul adalah tembakan intensif. Afikni panik, dan para penjaga di aula bergegas keluar, berteriak, ya Tuhan, ayo cepat. Ini pemburu hadiah, mereka bergegas masuk. Apa? Afikni malu. Berapa lama bagi pemburu hadiah untuk menemukan tanah miliknya dan bersiap untuk bunuh diri untuk menerima hadiah itu? 10 juta dolar. Saya berjalan 10 juta dolar. Fuck. Afikni mengutuk, dan dengan cepat menjatuhkan telepon, mengikuti jalan keluar penjaga dari istana. Setelah beberapa saat, seluruh Manor terbakar. Sekelompok pembunuh membawa senjata, berdiri saat ini di istana, mencari orang-orang dari seluruh penjuru kuil jahat. Namun, sangat disayangkan bahwa, kecuali untuk beberapa penjaga yang tidak berguna, orang-orang penting telah melarikan diri. Fuck. Berlari sangat cepat. Bob, mari kita pergi ke tempat berikutnya. Jangan pernah biarkan tim George mendapatkan pembunuhan pertama. Iya. Cepat ke tempat berikutnya. Untuk sementara waktu, kelompok orang ini mulai berkumpul ke tempat berikutnya. Betul sekali. Para pemburu hadiah ini mulai membentuk kelompok untuk menyerang tokoh-tokoh penting di kuil jahat, dan mereka saling bersaing. Mereka melakukan ini hanya karena mereka ingin reputasi tim mereka mendapat peringkat lebih tinggi di pasar hadiah bawah tanah. Bagaimanapun, tim-tim ini terlibat dalam pekerjaan pribadi. Siapapun yang berperingkat lebih tinggi, yang akan melakukan lebih banyak tugas di masa depan, akan mendapatkan lebih banyak uang. Ini adalah kekuatan besar dan aturan pasar hadiah bawah tanah. Pada saat yang sama, misi bounty ini juga telah diperbarui di berbagai tempat bounty, menambahkan kondisi dan jumlah bounty. Untuk pembunuhan pertama tempat suci kuil jahat, hadiah tambahan 10 juta dolar akan ditambahkan. Sekaligus, tempat karunia di seluruh bawah tanah barat mengantarkan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekelompok orang, sarangnya dikirim. Tujuan mereka semua telah ditransfer dari karakter kecil ke tokoh-tokoh penting seperti utusan suci Sanktuari Jahat. Seluruh kuil jahat, pada malam ini, mengalami krisis terburuk yang pernah ada. Utusan dari berbagai cabang melarikan diri. Untuk sementara waktu, Evil Sanctuary menjadi lemari besi yang bergerak di mata seluruh pemburu hadiah bawah tanah seluruh dunia barat. Di mana-mana, pertempuran pecah. Malam ini, seluruh Evil Sanctuary menjadi tikus yang menyeberang jalan. Dewa jahat Fatako sedang pulih dari cedera di base camp-nya saat ini. Ketika dia mendengar berita itu, seluruh popularitas meledak. Fuck. Sialan Apollo, pastilah Apollo. Hanya dia yang berani melakukannya. Sialan. Sialan.
Bab 2531-2532. Dewa jahat Fatako, yang duduk di genangan cairan biru saat ini di markasnya, sedang menyesuaikan tubuhnya. Tubuhnya penuh dengan bekas luka, dan dia bisa melihat tulang Bai Sen dalam beberapa luka. Selain itu, wajah Fatako juga menderita banyak cedera, dan tidak ada lagi ketampanan dan gaya masa lalu. Bekas luka ini membuat Fatako semakin menakutkan dan jahat. Di sisinya, berdiri beberapa utusan dan malaikat gelap, serta melawan anjing-anjing jahat. Pada saat ini, para utusan suci ini tampak sedikit malu. Beberapa dari mereka melarikan diri dari yurisdiksi masing-masing. Para pemburu hadiah di luar gila. Sebagai hadiah, bahkan utusan kuil jahat mereka berani mengejar. Yang lebih mengerikan adalah para pemburu hadiah itu juga membentuk kelompok-kelompok kecil dan memulai kompetisi. Dan semua ini adalah karena tugas hadiah sialan, jumlah hadiah dikeluarkan, dan kumpulan hadiah semakin tinggi dan lebih tinggi. Bahkan, tugas karunia juga memberi peringkat utusan suci dan malaikat gelap dari kuil jahat, dan karunia mereka masing-masing tidak sama. Ini sangat keji. Ini hanya untuk menghancurkan seluruh kuil jahat. Ini hanyalah tantangan terbesar yang ditemui 12 dewa sejak pembentukan dunia gelap barat. Dewa jahat Fatako penuh amarah, melihat tugas karunia yang ditampilkan di layar tinggi di depannya, hadiahnya sendiri sebenarnya hingga 5 miliar dolar. Haha. Fatako mencibir-mencibir, memandang jumlah hadiah, dan menjilat sudut mulutnya yang kering, menampakkan tatapan tajam, aku ingin mengejar semua kuil jahatku, aku khawatir itu terlalu sederhana. Beri aku Evil God Order, semuanya, hentikan kegiatan di dunia luar, dan semua akan kembali ke markas mereka, menjagaku. Aku tidak percaya bahwa para pemburu hadiah sialan itu berani menginvasi basis dewa jahatku Fatako. Akibatnya, begitu suara Fatako jatuh, seorang penjaga suaka jahat bergegas masuk dengan darah, jatuh langsung ke tanah, berlutut di tanah, menghabiskan upaya terakhirnya, dan berteriak, Tuan Dewa Jahat, itu tidak baik, mereka. Mereka menyerang pangkalan No. 7. Banyak orang, pangkalan No. 7 telah dihancurkan oleh seluruh pasukan. Pada saat itulah wali yang berlumuran darah baru saja selesai berbicara. Di layar progres tugas penyelesaian hadiah di layar elektronik, sederet karakter merah tiba-tiba keluar. Pada saat yang sama, seluruh zona karunia bawah tanah barat membunyikan siaran suara wanita yang sudah dikenal, misi tersembunyi sudah ada. Hancurkan basis di Evil Sanctuary, hadiah 50 juta dolar. Selamat kepada tim George, untuk misi pembunuhan pertama yang menghancurkan sebuah pangkalan di Evil Sanctuary, dan dapatkan hadiah 50 juta dolar. Semua zona karunia bawah tanah, pada saat ini, semua masuk ke dalam diskusi keras. Tim George adalah tim pemburu hadiah paling kuat di seluruh karunia bawah tanah, mengumpulkan lebih dari 30 pemburu hadiah paling kuat. Kekuatan tempur yang begitu kuat sudah cukup untuk membunuh murid manapun di area kelima, bahkan jika mereka bukan dewa dan raja, mereka semua bisa dibantai. Karena itu, ketika tim George menghancurkan basis kuil jahat, lebih banyak orang terkejut setelah mereka benar. Pada saat yang sama, di seluruh dunia barat, tim pemburu hadiah yang tersisa bahkan lebih gila setelah melihat informasi jam tangan elektronik mereka di pergelangan tangan mereka. Texas. Chong. Basis 8. Bunuh. Tim pemburu bayaran yang kuat sedang berjuang melawan darah dan menyerang markas amunisi No. 8 di Evil Sanctuary. Bruce. Fuck. Pergi ke Lausu. Bunuh semua orang sialan ini. 30 juta dolar adalah milik kita. Kelompok pemburu bayaran lainnya yang mengenakan seragam tempur hitam dengan kepala macan tutul merah di dada dan punggung mereka menggunakan senjata yang kuat untuk menghantam pangkalan pelatihan No. 3 Sanctuary Evil. Untuk sesaat, api berkobar, dan ada siluet orang jatuh di genangan darah di mana-mana. Setelah tim George memperoleh basis untuk menghancurkan kuil jahat dan menerima hadiah 50 juta dolar dalam misi tersembunyi, tim pemburu hadiah ini bahkan lebih gila. Dan kegilaan ini telah berlangsung selama 3 atau 4 hari, yang secara langsung melukai vitalitas kuil jahat. Pada saat ini, Fatako sedang duduk di genangan cairan biru, dan ketika dia mendengar napas terakhir penjaga, seluruh orang berdiri dari kolam. Kemarahan. Fuck. Sialan Apollo. Aku tidak membaginya denganmu. Fatako meraung dalam kegilaan, energi tubuhnya tiba-tiba meletus, tetapi tampaknya sangat tidak stabil, dan segera jatuh ke bawah perkiraan. Fatako terhuyung-huyung beberapa langkah dan duduk kembali di kolam lagi. Dia mengikuti dengan dingin dan berkata kepada malaikat-malaikat gelap di sisinya, segera berikan kepadaku misi karunia yang sama dan hancurkan kuil matahari. Segera. Ya, Lord Fatako. Hanya dalam 1 menit, seluruh zona karunia bawah tanah di dunia barat telah menerima misi karunia baru. Itu persis sama dengan misi sebelumnya untuk kuil jahat, tapi kali ini ditujukan untuk kuil surya yang misterius dan hebat. Untuk sementara waktu, para pemburu hadiah yang bertarung darah dan menyerang orang-orang dan pangkalan-pangkalan kuil jahat semuanya dibutakan. Apakah ini sepenuhnya ada di bar? Kuil jahat melakukan serangan balik. Para pemburu hadiah ini semuanya dalam situasi yang sulit. Karena kekuatan kuil matahari terlalu kuat. Terutama Dewa Matahari Apollo, ini hanyalah raja di hati mereka. Selain itu, dibandingkan dengan kuil jahat, kuil matahari tidak melakukan tindakan amodal atau sulit diatur. Mereka bahkan mendanai banyak kegiatan kesejahteraan dan fasilitas umum. Selain itu, banyak dari para pemburu hadiah ini juga telah menerima bantuan dari kuil matahari. Dengan cara ini, dalam waktu 2 hari setelah pembebasan misi kuil jahat, sebagian besar pemburu bayaran, serta tim, menyerang basis kuil jahat dengan lebih gila. Hanya sejumlah kecil pemburu hadiah memilih orang dan pangkalan yang diam-diam menyerang kuil matahari untuk hadiah. Namun,
Hasilnya bisa dibayangkan, pihak lain sepertinya sudah dipersiapkan sejak lama, dan tidak ada yang berhasil, tetapi terbunuh banyak pemburu hadiah. Menoleh ke belakang pada Felipe dan Adas, karena tugasnya yang berharga, Felipe tidak kembali ke Tiongkok untuk sementara waktu. Adas memegang kedua tangannya dengan acuh tak acuh, misi karunia Evil Sanctuary telah dirilis selama 2 hari, dan orang-orang kami juga telah bertemu beberapa batch pemburu hadiah, tetapi mereka telah berhasil melakukan serangan balasan. Kekhawatiran saya adalah bahwa turun, kuil jahat meningkatkan chip tawar-menawar, dan lebih banyak pemburu hadiah akan memilih untuk mengambil tindakan terhadap kita. Ya, Adas benar. Khawatir bahwa Dewa Jahat Fata bisa dipaksa untuk pergi, ia memilih untuk menambah keripiknya. Tidak lama sebelum Adas mengatakan ini, Georgina mengambil langkah sengit, mengayunkan gelombang besar rambut merah berapi-api, dan menggeliat pinggangnya dan berjalan masuk. Apollo, misi Bounty telah diperbarui, dan Dewa Jahat Fata memang meningkatkan chip tawar-menawar, dan misi Bounty telah disebutkan untuk 10 miliar dolar. Bab 2533-2534 10 miliar dolar. Wajah Adas menunduk, menatap Georgina, dan bertanya, berapa lama tugas ini diperbarui? Georgina melirik waktu itu dan berkata, baru 2 menit berlalu. Adas mengangguk, menatap Felipe, yang berdiri di pintu menatap ke langit, dan bertanya, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Felipe memandang langit biru dan awan putih di langit, dengan senyum tipis di sudut mulutnya, dan berkata dengan santai, pertama, kita juga akan meningkatkan karunia misi kita menjadi 1 miliar dolar, tidak, aku memiliki lebih dari kuil jahat. 100 juta hadiah. Selain itu, sebuah misi hadiah baru dikeluarkan untuk membiarkan mereka melindungi kita, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, selama 1 hari perlindungan, akan ada 100.000 dolar. Mendesis. Mendengar kata-kata Felipe, mata Adas dan Georgina bersinar dengan pria baik-baik saja. Ini tidak terkalahkan. Adas tertawa, saudaraku yang baik, atau apakah kamu pintar? Dengan cara ini, Dewa Jahat Fata tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali. Georgina juga penuh penglihatan, menatap punggung Felipe untuk pertama kalinya dengan ekspresi penasaran. Dia sekarang lebih tertarik pada pria di depannya. Georgina, cepat lepaskan misi karunia baru, yang jauh lebih baik daripada mempertaruhkan hidupmu untuk menyerang pangkalan kuil jahat. Adas tersenyum. Georgina mengangguk, merespons, dan berbalik dan meninggalkan aula. Segera, zona karunia bawah tanah di seluruh dunia barat menerima misi karunia baru. Meskipun tidak ada informasi perusahaan, semua orang mengetahuinya dengan baik. Tugas karunia baru. Untuk melindungi personel dan pangkalan kuil matahari, untuk melindungi suatu hari, setiap orang memiliki 100.000 dolar. Isi tugasnya sangat sederhana, bisa dikatakan itu sepenuhnya tugas liburan. Tim-tim kecil yang tidak bisa bersaing dengan tim besar untuk menyerang kuil jahat untuk mendapatkan hadiah, dan beberapa pemburu hadiah yang hidup sendiri, ketika mereka melihat tugas baru saat ini, mereka semua bersinar. Fuck. Kenapa aku tidak berpikir bahwa misi karunia masih bisa diterbitkan seperti ini? Ya Tuhan. Apollo terlalu pintar. Aku mengambil tugas ini. Oh. Kita akhirnya dapat memiliki misi, meskipun bayarannya tidak banyak, tetapi terlalu mudah untuk memiliki kuil matahari di belakang mereka dan melindungi mereka. Untuk sementara waktu, para pemburu hadiah yang tersisa di seluruh zona hadiah bawah tanah dikirim satu demi satu untuk pergi ke industri dan pangkalan kuil matahari di berbagai wilayah untuk perlindungan. Pada saat yang sama, di markas rahasia bawah tanah. Seluruh basis sangat besar, dan teknologinya sangat maju. Orang luar tidak tahu dasar ini. Karena, ini adalah base camp dari karunia bawah tanah. Pada saat ini, di ruang konferensi besar berteknologi tinggi di area paling pusat dari pangkalan bawah tanah yang berstandar tinggi dan dijaga ketat ini. 3 dinding, semua dengan layar tampilan elektronik, merekam banyak tugas karunia. Di antara mereka, 3 layar tampilan terbesar adalah 3 misi hadiah paling bermanfaat dalam beberapa hari terakhir. Untuk misi karunia kuil jahat, karunia itu telah mencapai 1,1 miliar dolar. Untuk misi karunia kuil matahari, karunia itu juga telah mencapai 1 miliar dolar. Namun, misi karunia untuk melindungi kuil Sun bahkan lebih menarik. Dengan semakin banyak orang yang mendaftar untuk tugas ini, kumpulan hadiah di belakangnya telah mencapai 100 juta dolar. Dengan kata lain, sekarang ada 1.000 pemburu bayaran yang telah berpartisipasi dalam tugas melindungi kuil matahari. 3 pria dan wanita kulit putih dari berbagai bentuk dan usia, 2 pria dan 1 wanita. Saat ini, mereka sedang duduk di ruang konferensi dengan warna-warna kompleks di wajah mereka. Lelaki tua berkulit putih itu, dengan hidung bengkok, wajah tokoh Cina, sikap serius, mata kacau, tidak bisa melihat kedalamannya. Dia mengenakan mantel perak dan lencana koin pisau emas di dadanya. Pada saat ini, dia tersenyum tipis dan berkata kepada 2 pendiri lainnya, sepertinya kita meremehkan kekuatan kuil matahari. Dengan dirilisnya misi semacam itu, kuil matahari telah menjadi tak terkalahkan. Seorang lelaki tua lain, dengan corak muram, berkata, Kedua dewa ingin pergi berperang, dan benar-benar melewati karunia bawah tanah kami, yang mendorong kami ke lubang api. Wanita kulit putih lain, yang terlihat berusia 50 atau 60 tahun, tetapi berpakaian sangat mulia dan sopan, dia mengangkat bahu dan berkata, saya merasa sangat menarik. Dengan cara ini, banyak hal yang tidak dapat diselesaikan antara para dewa akan berlalu. Kami akan menyelesaikan karunia, dan saya pikir manfaat dari ini seharusnya tidak jelas bagi Lord Yell. Lelaki tua yang dingin itu dengan sikap dingin mendengus tajam, aku khawatir ini akan terjadi. Cepat atau lambat, karunia bawah tanah kita akan menjadi sasaran.
Lelaki tua itu berjalan, mendengarkan pertengkaran di antara keduanya, mengetuk meja dengan ringan dan berkata, hal ini, saya pikir Mrs. Petas masuk akal. Benarkah, Yel, Anda tidak ingin karunia bawah tanah kami keluar dari bawah tanah dan menyapa masa depan yang baru dan masa depan yang cerah? Ini adalah kesempatan, kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hal-hal yang tidak dapat diselesaikan antara para dewa di masa depan akan diselesaikan oleh karunia bawah tanah kita. Dan pertempuran sengit seperti itu dapat membantu kita menghilangkan banyak pemburu hadiah tanpa kekuatan atau kekuatan yang tidak memadai. Dengan cara ini, kelangsungan hidup yang terkuat, karunia bawah tanah kita akan mengantarkan banyak pemburu hadiah yang kuat. Ketika saatnya tiba, karunia bawah tanah keluar dari tanah, menggantikan salah satu ruang surgawi bukan tidak mungkin. Ketika suara lelaki tua itu jatuh, wajah Yel berubah, dan akhirnya sepertinya setuju dengannya, mengatakan, Markis Ron, apa yang Anda katakan tidak masuk akal, saya hanya khawatir. Lelaki tua itu, Markis Ron, tersenyum tipis, Yel, jangan khawatir, tidak ada yang berani mengambil hadiah untuk kita di bawah tanah. Sejauh ini, Yel tidak akan mengatakan apa-apa. Markis Ron melihat misi karunia 2 kali dan berkata, saya memutuskan untuk meningkatkan misi karunia Kuil Sun sebesar $5 miliar. Begitu kata-kata ini keluar, Yel dan Ni Petas terkejut. Markis Ron, apakah kamu akan membantu kuil matahari melawan kuil jahat? Yel terkejut dan tidak mengerti metode Markis Ron. Dia berkata, kuil jahat adalah majikan lama kami. Jika Anda melakukan ini, jika Anda menyebarkannya, saya khawatir itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu dan Anda bahkan mungkin terkena Fatako. Balas dendam. Petas juga sedikit terkejut, tetapi segera dia mengerti sesuatu. Markis Ron tersenyum dan berkata, apakah menurut Anda kuil jahat dapat menangani kuil matahari sekarang? Yel terdiam. Dilihat dari perilaku saat ini, suaka jahat telah terluka parah. Jika kita melanjutkan cara ini, di antara 12 dewa barat, dewa jahat mungkin benar-benar jatuh. Markis Ron melanjutkan, karena ini sudah menjadi akhir dari panah, mengapa kita tidak dapat mengambil tindakan untuk mempercepat hasilnya? Selain itu, Anda tidak tersentuh oleh dewa jahat Fatako. Dibandingkan dengan Apollo, saya lebih bersedia berurusan dengan Apollo. Bab 2535-2536. Yel terdiam, dan Markis Ron tidak masuk akal. Dewa jahat Fatako memiliki terlalu banyak kecerdikan dan tidak memiliki aturan untuk melakukan sesuatu. Meskipun ia adalah majikan lama dari masyarakat karunia bawah tanah, berkali-kali, ia mati-matian menekan harga. Markis Ron memandangi kulit Yel, menoleh untuk melihat tugas karunia, dan menekan tombol elektronik di atas meja, mengatakan, angkat kuil matahari melawan misi karunia kuil jahat, dan naikkan chip tawar-menawar sebesar $5 miliar. Pada saat yang sama, lepaskan angin dan katakan bahwa seseorang di belakang terlibat dalam misi karunia ini, jangan melakukan rutinitas apapun yang akan diikuti oleh karunia bawah tanah kami. Oke, Markis Ron. Di sana, suara wanita yang menawan. Setelah melakukan semua ini, Markis Ron memandang Yel dan Mrs. Petas, dan berkata, kalau begitu, kita akan menyambut saat penghancuran kuil jahat di 12 barat. Dengan sedikit senyum di sudut mulut Mrs. Petas, dia berkata, Markis Ron, maka aku berharap kamu dewa baru di muka, dewa karunia. Hahaha. Markis Ron tertawa beberapa kali, wajahnya penuh senyum bangga. Transaksi ini bukan kerugian. Bonti Tenjin, klub karunia bawah tanah telah didirikan selama beberapa dekade, dan akhirnya dapat diketahui. Dan di sini, karunia bawah tanah akan secara diam-diam mensubsidi $1,1 miliar dalam hadiah menjadi $1,6 miliar, langsung menyebabkan sensasi di seluruh dunia barat. Karena informasi telah diproses, banyak orang mulai berspekulasi bahwa dewa dan pasukan lain berpartisipasi dalam persiapan untuk kuil jahat. Pesta karunia bawah tanah juga senang melihat pemandangan seperti itu. Selama dunia luar membahas dan mentransfer tujuannya ke aula surgawi lainnya, karunia bawah tanah akan aman. Untuk sementara waktu, 10 aula surgawi yang tersisa segera memanggil pertemuan para dewa mereka masing-masing. Pada dasarnya, setelah menganalisis situasi dan situasi semua dewa saat ini, setengah dari mereka memilih untuk mengambil tindakan terhadap kuil jahat dan diam-diam membantu. Setengah dari para dewa memilih untuk menunggu dan melihat. Di antaranya, dewa utama Zeus, di kota suci Gunung Olympus. Zeus duduk di atas tahta emas, dan setelah mendengar laporan utusannya, wajahnya tampak kusam dan sangat jelek. Meskipun tindakan kuil matahari dan kuil jahat tidak melanggar larangan para dewa, tetapi jika demikian, biarkan berkembang. Di masa depan, jika ada sesuatu di antara para dewa, mereka semua akan pergi melalui pertemuan karunia bawah tanah. Dalam kasus ini, konsekuensinya tidak tertahankan. Ayah, bukankah kita hanya duduk di sana dan mengabaikannya? Dewa jahat Fata adalah salah satu dari 12 dewa kita. Jika itu terjadi, siapa yang akan menggantikan dewa yang kosong itu? Dan, dulu kuil matahari Apollotse bukanlah hal yang baik untuk kita. Kota suci, di dalam istana emas. Seorang pria kulit putih mengenakan jubah Raja Platinum, tinggi dan tinggi, sekitar 30 atau 40 tahun, mengenakan mahkota platinum, terlihat energik. Dia adalah putra tertua Zeus, Leo Sainsbury. Leo adalah salah satu penguasa kota suci di masa depan, dan salah satu kandidat untuk master selanjutnya. Itu juga merupakan putra tertua yang ditumbuhkan dengan hati-hati oleh Zeus. Zeus mendengar kata-kata itu, memandang ke samping, dan sedikit kedinginan di matanya, dan bertanya, Leo, apa yang ingin kamu lakukan? Leo dengan hormat menjawab, Ayah,
Anda harus mengumumkan perintah Tuhan untuk melarang para dewa menggunakan karunia bawah tanah untuk bertarung. Kita harus menjaga keseimbangan antara 12 dewa sekarang, sehingga kita, Olympus dan Kota Suci, hanya keluarga Sainsbury kami yang dapat melanjutkan dan mewarisi selamanya. Kota Suci akan selalu menjadi milik keluarga Sainsbury kami. Setelah Zeus mendengarkan, ekspresinya diam dan diam-diam berkata, mereka tidak melanggar perintah dewa utama saya sebelumnya. Jika saya memaksa perintah dewa utama untuk mengganggu pilihan mereka, itu pasti akan membangkitkan jijik para dewa. Leo berkata, ayah, kamu adalah Zeus, dewa utama dari 12 dewa. Beraninya para dewa lain menolak perintah dewa utama kamu. Zeus menggelengkan kepalanya dan berkata, Leo, kamu salah paham, semua dewa independen. Meskipun aku mahal sebagai dewa utama dari 12 dewa, aku tidak punya hak untuk ikut campur dalam tindakan dan pilihan mereka. Apa yang bisa kita kelola adalah Olimpiade ini Sisan dan Kota Suci, seperti untuk dunia luar, dan untuk para dewa-dewa lain, kami tidak punya hak untuk ikut campur. Anda harus ingat bahwa para dewa itu sama, dan keluarga Sainsbury kami tidak bisa hegemoni. Bagaimanapun, Zeus berkata, tidak peduli apa hasilnya, kita tidak dapat memaksakan gangguan. Jika kuil jahat gagal, kita dapat memilih dewa baru. Kedua belas dewa, tidak ada darah baru untuk waktu yang lama, saya Ben ini menantikan untuk bergabung dengan Tenjin baru. Setelah mendengarkan Zeus, wajah Leo menunduk, dan dia membungkuk sedikit, berkata, ikuti ajaran ayahku, anak itu akan turun lebih dulu. Setelah semua, Leo meninggalkan Istana Emas dengan tim pengawal Platinum. Zeus menatap punggung putra sulung dan menghela nafas tanpa daya, berkata, anak ini, terlalu ambisius, belum waktunya. Di sini, setelah Leo meninggalkan Istana Emas, seorang lelaki berjubah hitam di luar pintu dengan cepat muncul dan bertanya dengan hormat dan hormat, Tuan Leo, apa artinya Tuhan Dewa? Leo menatap pria itu dengan dingin, dan berkata, kembalilah dan katakan padamu Dewa Jahat Lord Fatako, apa yang ayahku maksudkan, biarkan Dewa yang memilih, dia tidak peduli tentang bergabungnya Dewa baru. Mendengar itu, pria berjubah hitam itu tampak kedinginan, dan akhirnya berkata tanpa daya, terima kasih kepada Guru Leo atas bantuannya. Tuan Fatako berkata, selama dia dapat bertahan, dia pasti akan membayar kembali Tuan Leo. Beritahu Lord Fatako tentang pilihan Tuhan. Bagaimanapun, pria berjubah hitam akan pergi. Namun, Leo mengerutkan kening dan berteriak kepadanya, berkata, tunggu. Walaupun ayah saya tidak ingin terlibat dalam masalah ini, Fatako dan saya agak bersimpati, dan saya tidak ingin melihat dewa baru. Bergabunglah. Kuil Matahari, Apollo, aku juga tidak suka. Kembali dan beritahu Fatako, aku akan membantunya secara rahasia. Setelah mendengar ini, pria berjubah hitam buru-buru membungkuk kepada Leo dan berkata, terima kasih Tuhan Leo atas bantuan Anda. Lord Fatako harus mendukung Lord Leo sebagai tuan baru. Leo mendengus dan menjentikkan jubah rajanya yang berwarna platinum dan pergi dari sini. Melihat kembali ke Fatako, setelah melihat misi karunia baru, seluruh orang itu sangat marah. Sekarang, kuil jahat telah menderita kerugian besar, dan hanya dalam 4 hari, dia telah kehilangan setengah dari markasnya. Kedua belas malaikat gelap di bawah komandonya setengah mati. Ini adalah tantangan dan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dihadapi oleh Evil Sanctuary sejak didirikan. Sialan Apollo. Sialan. Dewa-dewa kemunafikan sialan ini, sebenarnya memilih untuk menembakku di Fatako saat ini. Ketika aku terluka, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Segera, lelaki berjubah hitam itu masuk dan membungkuk kepada Wata yang marah, Tuan Dewa Jahat, Tuan Leo setuju untuk membantu kami. Bab 2537-2538. Mendengar berita itu, Dewa Jahat Fatako menyeringai di sudut mulutnya, berkata, oke. Bagus sekali. Dengan Tuan Leo diam-diam membantu kami, saya harus melihat gelombang lain yang dapat dibuat Apollo. Tidak berhasil. Segera setelah itu, Fatako berdiri dari genangan cairan kehidupan berwarna biru dan melangkah keluar dari kolam selangkah demi selangkah, pembantu di belakangnya bergegas maju dan mengenakan mantel paritnya. Fatako duduk di atas tahta hitamnya bertatahkan permata dan berlian. Di belakangnya ada jendela dengan salib di atasnya, mengikat Yesus. Di dua sisi di bawah tahta, hanya ada 4 duta besar dan 6 malaikat gelap berdiri di kuil jahat. Kehilangan banyak. Fatako tampak dingin, melihat utusan suci yang memalukan ini dan malaikat gelap dalam beberapa hari terakhir, dan berkata, berikutnya adalah waktu yang tepat bagi kita untuk melakukan serangan balik. Berikan padaku perintah dewa jahat dan biarkan personil di setiap markas, bersiap untuk serangan balik. Kali ini, saya harus menghapus kuil matahari dari dunia barat yang gelap. Meskipun semua malaikat dan malaikat gelap ini merespons, hati mereka ragu-ragu dan bergoyang. Situasi saat ini tidak baik untuk kuil jahat. Semakin banyak aula surgawi lainnya telah bergabung, sehingga aula jahat akan dihancurkan cepat atau lambat. Selain itu, dilihat dari laporan dari berbagai pangkalan hari ini, para pemburu hadiah itu juga memiliki kekuatan khusus. Dapat dinilai bahwa itu adalah seseorang dari aula surgawi lainnya, menyamar sebagai pemburu hadiah, dan berpartisipasi di dalamnya, ini adalah untuk menghapus kuil jahat. Tuan Dewa Jahat, bisakah Tuan Leo benar-benar membantu kita melalui krisis ini? Salah satu utusan bertanya saat ini. Mata Fatako kokoh, menunjukkan mata dingin, menatap malaikat itu, dan berkata, apakah menurut Anda Tuan Leo tidak memiliki kekuatan itu? Utusan suci berpikir sebentar dan berkata, Tuan Dewa Jahat, situasi saat ini tidak menguntungkan bagi kita. Semakin banyak kuil suci surgawi yang berpartisipasi. Dengan Tuan Leo saja, saya khawatir akan sulit untuk berkomunikasi dengan dewa lain. Orang-orang di kuil berkelahi.
Mata Fatako menunduk, dan dia berpikir sejenak, dengan Tuan Leo dan aku di sana, tidak akan ada masalah. Ikuti perintahku. Fatako berkata begitu, dan kurir itu tidak mengatakan apa-apa. Pada saat yang sama, markas besar dari Partai Hadiah Bawah Tanah mengantarkan karakter khusus. Markis Ron, Yel, dan Ni. Petas, pendiri 3 Partai Karunia Bawah Tanah, semua pergi menyambut mereka. Tuan Leo yang terkasih, saya tidak menyangka Anda akan datang ke pesta hadiah bawah tanah kami. Markis Ron memandang Leo, yang turun dari mobil berwarna emas, dengan senyum terpuji di wajahnya. Leo melirik ringan pada Markis Ron dan yang lainnya, dan kemudian melirik ke sekeliling markas klub hadiah bawah tanah, matanya menunjukkan sedikit penghinaan, itu masih sama seperti sebelumnya, dengan rasa menjijikan. Marquis Ron mengedutkan bibirnya sedikit, berusaha tersenyum, berkata, Tuan Leo tertawa, silakan masuk. Bagaimanapun, Leo dan rombongannya, disambut oleh Markis Ron, memasuki markas klub karunia bawah tanah. Segera, mereka duduk di ruang konferensi. Leo mengenakan jubah raja dan mahkota dari platinum, dan terlihat sangat mulia. Pada saat ini, dia duduk di posisi yang semula milik Markis Ron, matanya tertuju pada layar elektronik dari misi karunia di sekelilingnya. Markis Ron, Yel, dan Mrs. Petas berdiri di samping, menunggu dengan hormat untuk pertanyaan Leo. Leo melirik beberapa saat, kemudian matanya menatap Markis Ron, dan bertanya, aku ingin kau menghentikan misi karunia ke kuil jahat. Bagaimana perasaan Markis Ron? Mudah. Markis Ron tersenyum dan berkata, Tuan Leo, Anda tahu, tugas hadiah dikeluarkan oleh majikan, dan hanya majikan yang berhak menghentikan tugas hadiah. Pertemuan karunia bawah tanah kami hanyalah sebuah lembaga yang ditugaskan dan tidak ada hak cara ini. Mendengar ini, mata Leo terasa dingin, dan tubuhnya meledak menjadi paksaan seperti halnya para dewa. Dia mencibir pada Markis Ron, aku tahu ide apa yang kamu mainkan. Aku ingin mengambil kesempatan untuk meremajakan kuil jahat. Sungguh-sungguh terluka atau hancur, dan kemudian karunia Anda akan duduk di posisi dewa baru ini, kan? Setelah mendengar ini, Markis Ron bergidik, dan mulutnya masih tersenyum tipis. Dia berkata, Tuan Leo, kamu tertawa. Bagaimana karunia bawah tanah kita mempengaruhi posisi dewa ini, tugas-tugas ini semuanya ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan pengumuman karunia bawah tanah kami dari majikan. Markis Ron mengatakan ini, tetapi hatinya semakin dingin. Leo ini, bijaksana dan halus, benar-benar menebak lapisan ini. Leo mendengus dan berkata, Markis Ron, tidak peduli ide apa yang kamu mainkan, sekarang aku akan menghentikan misi karunia melawan kuil jahat. Kamu harus mengerti bahwa ke-12 dewa di dunia barat tidak ditoleransi. Dilanggar. Tidak ada kekuatan lain yang diizinkan untuk berpartisipasi. Apakah Anda mengerti? Markis Ron mengangguk, mengerti, aku mengerti apa yang dikatakan Tuan Leo. Namun, misi hadiah ini, hadiah bawah tanah kita tidak akan diganggu sesuka hati. Jika majikan tahu, kita akan. Sebelum Markis Ron selesai, Leo berdiri dan berkata dengan dingin, pihak lain tahu, dan mengatakan kepadanya bahwa Leo Sainsbury dihentikan. Biarkan dia datang padaku. Berat kalimat ini cukup berat. Leo adalah putra tertua Dewa Utama Zeus dan kandidat paling menjanjikan untuk menjadi Dewa Utama baru dan penguasa baru Kota Suci. Pengaruhnya sangat besar dan prestasinya bahkan lebih besar. Jika Anda menyinggung dia, Anda menyinggung Dewa Utama baru di masa depan. Marquis Ron mengerutkan kening, memandang ke arah Yel dan Mrs. Petas. Mereka berdua juga terlihat sangat jelek. Kenapa? Markis Ron apa lagi yang harus dipikirkan? Leo menoleh, menatap Markis Ron dengan dingin. Markis Ron tertawa dan berkata, Tuan Leo, bukan karena saya tidak setuju, hanya saja kata-kata ini, saya khawatir Anda akan berbicara dengan majikan kali ini. Setelah mendengarkan kata-kata Markis Ron, wajah Leo langsung dingin, dan momentum seluruh orang menjadi ganas. Dia berkata dengan suara yang dalam, Markis Ron, apakah Anda bertarung melawan makna saya tentang Leo Sainsbury? Markis Ron tidak berbicara, tetapi di pintu ruang rapat, beberapa sosok tiba-tiba muncul. Lalu ada suara dingin yang samar, berkata, Brother Leo, jangan marah, ini setelah semua aturan pertemuan karunia bawah tanah, dan Markis Ron hanya bertindak sesuai dengan aturan. Selain itu, kami sains keluarga Berry, bukan keluarga biadab, selalu adil dan adil. Apakah Anda benar, Brother Leo? Begitu kata-kata itu jatuh, sosok itu muncul di ruang rapat. Leo melihat sekeliling, dan ketika dia melihat wajah yang dikenalnya dengan senyum tipis, matanya perlahan menjadi dingin dan berkata, Amos, kamu.